Jadi beberapa hari kemarin saya dapat desas-desus dari warga kami bahwa katanya di belakang perumahan Bonar itu direncanakan mau dibuatkan tempat pembuangan sampah yang dimana sekarang baru itu yang akan dipindahkan ke sana. Jadi kami cross check ke sana, rupanya sudah banyak juga spanduk-spanduk penolakan dan kami juga dari warga Bonaraya memancarkan juga spanduk penolakan di situ sehingga lengkap, ya kan. Nah kemudian kemarin kami di-share dari Pak RW kami undangan hari ini tentang membahas masalah itu. Yang perlu kami sarankan yang pertama adalah sampah itu sumbernya dari mana Pak? Dari kapling. Kami menyarankan kalau belum mau dipindah ke kapling aja Pak. Jangan dipindahkan ke perumahan. Kami aja ada beberapa 1-2 warga kami yang buang sampah ke tembok itu kami larang. Ini sampah dari lingkungan lain pun mau didekatkan ke kita. Jadi saya juga mendapatkan amanah dari warga kami di mana sebenarnya undangan itu saya share di grup WA RT kami biar warga itu mengetahui benar adanya rencana relokasi TPS tersebut. Tapi warga kami antusias berbondong-bondong pengen ikut ke sini. Ada 40 orang Pak. Ini pun dari perjalanan mungkin yang pulang jam 3 sore mau ke sini juga rame-rame gitu. Sakit antusiasnya menolak. Karena apa? Karena dampak daripada sampah atau bau yang akan ditimbulkan. Sementara pengelolaan sampah yang ada sekarang aja sangat amburadul Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Kita lihat itu sepanjang jalan berserak sampah di semua di situ. Jadi tidak ada jaminan kalau nanti itu bos tempat percontohan tidak ada jaminan itu akan aman, tidak ada. Ya, kita lihat aja pengelolaannya sekarang sangat amburadul. Pandai-pandai membungkus bangkai akan terbawa. Jadi kami menyarankan, kami juga setuju kalau tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Simpang Kapling Baru dipindah, kami sangat setuju. Tapi kami menolak kalau diletakkan di belakang perumahan Bonaraya. Kami menyarankan di dekat sungai, di pinggiran Sungai Langkai itu masih banyak lahan kosong, bagus ditempatkan ke sana Pak, dipindahkan ke sana. Demikian, terima kasih. Dan satu Pak ya, Pak kita dulu ya. Saya tadi duluan. Ya, maaf. Salam sejahtera buat kita. Saya perkenalkan, nama saya Mengarang, lulusan dari Gereja Pentakosta Indonesia, jangan di belakang Katolik. Jadi dari ranah apa yang sudah disampaikan oleh dari pihak kelurahan itu artinya memfasilitasi seluruh warga yang ada di Sri Lanka. Jadi pada intinya sekarang DLH yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Artinya jangan karena operasional DLH kami korban warga di sini jadi petugasnya. Kami tidak mau Pak. Tegas itu Pak. Jadi tugas Bapak itu adalah di dinas lingkungan hidup. Secara logika Bapak harus tahu dinas lingkungan hidup itu apa. Amdalnya gimana terhadap sampah? Jadi jangan Bapak seenteng-enteng mengatakan sikap kepada kelurahan warga di sini kalau Bapak nggak bisa. DLH mempunyai struktur bagaimana SOP-nya. Jadi tegaskan Pak, masalah transfer Bapak personal itu urusan DLH. Jangan membahas tentang masyarakat ini. Iya. Itu yang Bapak problem. Terima kasih Pak. Iya. Bentar Pak ya. Pak, ini agak banyak nih Pak. Disingkat-singkat saja. Oke. Jangan berceramah banyak. Kita mau Namanya sampah itu tetap sampah Pak. Iya, Beritanya sudah pasti gak enak. Nah, saya mewakili suara warga dari RT 05. Saya ketua RT-nya. Kalau sampah itu di situ, air itu pasti mengalir ke perumahan kami. Bagaimanapun caranya air itu pasti, karena tempat kami lebih rendah. Bisa jadi itu limbah, menimbulkan penyakit, apalagi di masa pandemi sekarang. Pasti. Orang mendengar sesuatu aja imunnya melemah. Sementara saran dari Pak Lurah selama ini yang kami anggap sebagai memang sudah orang tuanya di Sungai Langka ini harus menjaga kesehatan. Tapi kami kalau melihat sampah itu aja imun kami pasti lemah, menurun, mental kami pun menurun. Belum lagi udaranya pasti udara penyakit. Bagaimanapun caranya Pak Lurah bilang itu mau dikasih parit sebagusnya, baunya tidak bisa, tapi lalatnya bisa nggak kita jaga akan tidak masuk. Warga sekitar 200 meter, 300 meter lalat itu pasti ada. Sampah aja Pak, kalau warga ada yang membuang atau terjatuh atau tidak sengaja itu boleh ditanya kepada warga ini, boleh dibilang saya agak cerewet juga dikit. Pasti saya butuh. Ini sampah siapa? Tolong ikutin. Jangan nanti gara-gara sebiji sampah ini dikira ini jadi lahan sampah. Jadi semua orang membuang kemari. Boleh ditanya, ini warga sini Pak. Jadi setiap hari, kalau enggak sekali lewat saya kutip, saya bantu ke depan. Terus harga diri kami Pak sebagai warga ini. Orang tahunya tinggal di mana? Puriagung. Puriagung mana? Lokasi sampah itu ya? Warga sampah. Nah itu udah pasti. Nah itu udah pasti kami nggak bisa lupa.
RT mana? Tidak kuat ke sampah. RT berapa? Pasti. RT sampah. Jadi saya menghadapi orang nggak berani bilang. Iya. Saya Sampah warga sini. kita. Terus satu lagi, mungkin bagi bapak mungkin rumah itu tak seberapa harganya, tapi sama kami sangat berharga. Kami beli itu dengan cara kerja keras. Suatu saat kalau kami jual rumah itu, pasti harganya dibilang orang sudah tak ada karena itu dianggap sudah rumah sampah. Benar. Pintu masuknya pintu sampah. Itu aja. Itu berasal dari sampah siapa? Kalau memang kapling baru ya kembalikan saja kepada mereka. Kenapa mesti dipersulit? Yang nanti repotnya Pak Lurah sendiri yang jadi gak enak. Hubungan kita selama ini cukup baik, sementara warga demo-demo ke sana kemari. Kan sementara ini kita sudah menganggap Pak Lurah yang dituakan di Sungai Langka ini. Benar. Nah, jadi kami bawa ini surat selebaran ini, surat penolakan. Maunya masalah ini clear pada hari ini juga, tidak berkelanjutan dan tidak sudah diputuskan tidak akan buat di situ. Tapi kalau memang lanjut Pak, mohon maaf, ini surat ini sengaja saya, memang ada tebusannya, tapi sengaja memang tidak mau saya lanjutkan. Ini cukup kita selesaikan secara kekeluargaan. Iya. Kalau memang Pak Lurah bisa putuskan hari ini juga, saya selesaikan, saya jamin surat itu tak akan saya tembuskan. Jadi inilah suratnya. Sebelumnya satu lagi Pak, Bapak tadi bilang, oh, maaf itu memang urusan Bapak. Di depan sana aja tidak bisa dijamin sampah itu tidak nginap. Buktinya nginap, kita lewat aja udah pasti itu terhidup. Sekalipun itu bersih, limbah cairannya itu kan pasti menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Jadi itulah kami dari suara warga RT 05 RW 25 menolak keras dan tidak setuju apapun itu kalau dibuat situ, walaupun itu hanya sementara langsung diangkat, cairannya itu tidak menjamin. Jadi ini suratnya Pak, saya harap mohon maaf saya selaku Tuan Bapak kali ini agak bertentangan, jadi saya sebenarnya saya tidak layak ini Bapak sebagai atasan saya, tapi saya mewakili suara warga, jadi saya berikan surat ini kiranya Pak Lurah menyelesaikan ini pada saat hari ini juga. Terima kasih. Lek, foto dulu, Lek. Situ foto. Diri. Ah. Boleh Pak minta foto? Oh, oke. Iya, dari Medan. Oke, langsung diputuskan Pak. Oke. Ya, Pak. Iya. Sejahtera, saya kebetulan dengan Pak Hiro, nama saya Jamsul Silaban, mewakili dari 16.000 jiwa anggota umat Gereja Katolik yang di lokasi rencana menuju penempatan sampah. Besar harapan kami karena tadi Pak Lurah sudah menjelaskan di satu sisi Pak Lurah itu berpihak kepada masyarakat. Dan kami mohon kepada Pak Lurah supaya memegang komitmen itu. Karena di satu sisi surat kami mungkin udah 2 hari yang lalu masuk ke Pak Lurah untuk penolakan penempatan sampah tersebut. Karena pengalaman kami mengingat sampah yang disimpan Kapling Baru itu baunya minta ampun. Dan siap. Dan terkadang pun kita, karena saya tinggal di Kapling Baru, keluar masuk aja kita mau ke luar Kapling Baru, selalu kita ribut dengan tukang sampah karena mobil mereka sembarangan untuk mengangkat sampah itu, tidak mengabaikan parkir gitu. Jadi kami mohon kepada Pak Lurah, apalagi kan sekarang ini wali kota kan sudah pimpinan otorita. Kalau yang layak, kalau saya lihat pribadi, karena kebetulan di seberangnya itu kan lahan musyawarah kan luas itu. Kenapa tidak itu dipakai? Padahal ada peraturan itu dari Menteri Keuangan apabila lahan tidak ditarik, tidak dibangun bisa ditarik. Selama 6 bulan tuh Pak loh. Kenapa tidak itu kita pakai? Sedangkan yang lokasi sempit dipaksakan harus di tempat sampah. Terus terutama kami umat Katolik hampir setiap hari ada kegiatan di sana Pak. Jadi mohon bantuan Pak Lurah supaya mendengar suara dari mewakili dari 16.000 jiwa. Besar harapan saya mudah-mudahan Pak Lurah untuk mendengarnya, menyampaikan kepada pimpinan kita. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, biar lega Pak, TPS ini. Jadi kesimpulannya Pak, kami harga mati, kami menolak masalah DLH untuk masalah internal itu nggak perlu kami dengarkan Pak. Itulah tanggung jawab dari bapak-bapak sudah ditugaskan di situ.
kami selaku masyarakat memberikan kewajiban kami kepada pemerintah. Jadi kesimpulannya Pak, hari ini kami mau diputuskan dan tidak akan dilakukan eksekusi peletakan TPS di area perumahan kami. Demikian Pak, terima kasih. Tata lokasi, perencanaan lokasi wilayah. Terus kalau segi akademis kita lihat dari segi AMDAL-nya, mungkin kita tahu sama-sama tahu lah. Kalau lokasi tersebut memenuhi syarat daripada AMDAL, kenapa tidak pindahkan depan kantor Loren? Padahal untuk pembuatan TPS itu sangat sulit loh, sangat sulit persyaratannya. Lokasinya harusnya tengok dampak lingkungannya bagaimana. Terus gimana struktur pembuangan sampahnya, pengolahannya, dan segala macam. Kita aja Pak di perusahaan bangun sebuah tower pembuangan asap, itu bertahun-tahun kita merencanakan. Asap itu tak boleh mengenai manusia, populasi, apalagi sampah. Sampah populasinya kita tahu, banyak virus yang akan dikembangkan di situ. Sampah dari mana? Kalau dari segi teknisnya, tadi saya mendengar kita udah tahu masalah dari mana, bahkan kita petakan masalah ini, kita dapat solusinya. Tetapi solusi yang tidak baik muncul. Solusinya kan gampang Pak, kita udah tahu kemetaan masalah. Kita tahu masalah dari sampah volume terbesar dari kapling. Kenapa kita harus kita tambahkan supaya sampah itu jangan sampai bermalam, langsung kayak di tempat lain, diantar langsung ke tempat pemungutan umum. Kan akan lebih baik, solusinya lebih tepat kan? Kalau masalah anggaran itu kan bisa dibandingkan nanti kalau mau bawa pergi ke sana. Yang kedua Pak, tadi saya dengar Bapak menyampaikan bahwa izin tersebut sudah diberi dari BP Batam sendiri Pak ya? Saya tidak pernah mendapat izin, tapi yang ada lahan pemerintah di wilayah itu. Berarti artinya Bapak menentukan lokasi itu tanpa memberi izin? Pemerintah. Kita yang ada lokasi lahan pemerintah di situ silakan cari. Kalau ada lokasi lahan pemerintah yang lainnya, ambil titiknya, ajukan ke sana. Oke, makasih Pak. Baru kita ajukan. Berarti intinya masih pengajuan kan? Masih pengajuan. Berarti dari segi pengajuan oke kita setuju dengan Bapak itu. Tapi yang saya dengar tadi Mas Arya kami, Bapak mengatakan bahwa BP Batam memberikan izin. Makanya udah ada surat Bapak bilang. Surat penunjukan tadi Bapak sebutkan loh. Diinstruksi kalau saya salah. Iya. Kalau kita membuat titik koordinasi di dua tempat, berarti kita udah punya izin hal itu. Pertama, RT tempat harus kita panggil lah bahwa kita punya rencana, masih perencanaan Pak ya. Membuat titik. Mau perencanaan lokasi ini akan kita tempat pembuangan sampah sementara. Kenapa tidak ada pengundangan? Masyarakat kami aja warga di situ yang hari-hari itu bermain tidak. Saya sampaikan tadi, maka itu kali ini baru kita undang, kan gitu. Jadi yang mau pikir harus akan dilaksanakan belum. Maka itu kita prosesnya kita diberikan, kita ajukan ke sana Pak Lurah, yang ini ada lahan pemerintah di sini, ambil titik koordinatnya, kan gitu. Jadi penyampaian Bapak tadi kita tidak melibatkan ya, ini proses pelibatan kita mengundang. Maksud saya Pak, peninjauan lokasi itu harus melibatkan di tempat Pak. Gimana kita menentukan tepat tanpa tidak mikir AMDAL-nya, kita tidak mengundang warga-warga seperti itu, pihak gereja, pihak kapling segala macamnya. Yang kedua, saya rasa dari segi logis akademisi lah Pak, kita berpikirlah. Aku hanya berpikir dalam hati sih, kenapa lokasi itu bisa kita jadikan tempat untuk alokasi dari depan sana ke tempat lokasi yang dipadati penduduk. Aku sampai tak berpikir tadi kenapa lokasi yang dijadikan. Apakah ini solusi yang terakhir? Apakah ini win-win solusi? Atau hanya sekedar nanti kalau warga tak komplain, jalankan aja. Kalau komplain kita rubah. Padahal kalau kita tengok peraturan daripada dewan sendiri, 6 bulan lahan itu tidak dikelola maka itu akan dianggap lahan pemerintah. Depan Nusa Batam itu bertahun-tahun kita depan tak ada lokasi apa-apa. Kenapa nggak dibuat jadi itu tempat buang sampah sementara? Lebih cepat kan? Aksesnya jalan besar, tak perlu harus parkir lama-lama mobilnya. Itu dari segi, tapi dari segi manusia Pak, mungkin saya berpikir mungkinlah Pak Lurah kami ini sebagai ayah daripada Sungai Langka ini menganggap warga Budawangi tempat sampah. Dan itu yang saya tidak bisa diterima dari segi logis masyarakat Pak ya. Jadi terima kasih Pak, mohon dipertimbangkan kembali karena dari pembicaraan Bapak tadi sepertinya Bapak berkekeh bahwa itu akan terjadi. Tetapi kami warga, sebagai warga saya Pak tidak akan mau apapun jalurnya kami tempuh. Mau hukum nanti ke depannya, mau jalur apapun kita tempuh karena melanggar syarat apapun itu dilanggar. Karena bukan solusi yang terbaik. Makasih Pak. Kalau perkataan saya kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Pak, saya dari Puri Agung, RT 6, RW 25.
tadi sudah runding semua sama ibu-ibu. Kalau tidak ada keputusan hari ini, kami semua tidak akan pulang. Itu amanahnya tadi. Jadi saya mewakili di sini, karena di sini Pak tanggung jawabnya berat, bukan gampang-gampang di sini. Jadi saya mewakili dari ibu-ibu, kalau nggak ada hasil dealnya betul hari ini, kami semua tidak akan pulang, kami tinggal di lurah ini. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetaplah setuju situ sampah. Apapun terjadi, kami turun menghadapinya. Saya RT 6, orang itu tertua, saya RT 5, saya tertua di perumahan kami A6. Aku saya tertua, Pak. Saya apapun terjadi besok di situ, kami turun. Tanggung jawab kami, Pak. Karena demi kesehatan kami. Itu. Ibu, Sudah. Apakah Pak Lurah juga enak kalau kami komplain juga? Mengapa mereka boleh komplain, kami tidak boleh komplain? Jadi kami juga komplain. Itulah ceritanya. terus kan tadi kan? Iya. Pak Lurah dengan sana nggak komplain, kami juga komplain. Terus mohon maaf Pak, saya tidak bisa membendung warga. Bapak ini juga tadi sudah bilang disuruh pulang warganya. Saya tidak bisa, itu di luar kuasa saya. Saya tidak mengundang mereka datang kemari. Mungkin kalau belum ada keputusan, sepakat mereka tadi, saya dengar sebelum berangkat, bagaimanapun jalurnya pas kata ibu tadi itu akan ditempuh. Mau minat di sini, minat, saya tidak bisa menghalangi mereka. Itu tergantung Pak Lurah mengasih keputusan pada saat ini. Sekarang itu bukan. Raya, seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, bahwa TPS itu terdekat itu adalah rumah warga saya, itu bagian belakang gitu. Itu ada satu daerah itu sekitar 6 rumah. Nah, kemarin itu juga saya juga dapat laporan itu, dapat berita itu juga dari orang-orang tersebut gitu kan, kalau di belakang sudah ada panjang kayak gini, kayaknya PT apa betul gitu kan. Tapi karena saya juga merasa bahwa saat itu kami tidak ada laporan dari informasi dari kelurahan, juga kami mencari informasi gitu kan. Ketika kita laporkan ke Pak RT, ke Pak RW juga gak ada informasi gitu. Oke lah, akhirnya saya tanya ke Pak RT Puri Agung, rupanya betul katanya mau dibikin tempat pembuangan sampah di situ gitu. Seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, bahwa itu ibarat baru sekedar wacana ibaratnya cuma baru mengukur titik dari barat ke timur, utara, selatan kayak gitu kan. Nah, mungkin ada baiknya nih Pak Lurah kan, karena dari Puri Agung sudah ada penolakan, dari gereja minta penolakan jangan di situ. Nah, terakhir mungkin dari kami, karena kami yang lebih dekat. Dan sesuai dengan permintaan dan permohonan warga kami yang dekat di situ, mereka juga keberatan Pak Lurah gitu. Jadi mungkin saya juga panjang lebar, mungkin karena dengan ada penolakan warga-warga di situ dan kita sampai menimbulkan masalah baru gitu kan. Nah, tolong kalau memang itu sudah penolakan, jangan diteruskan aja Pak Lurah gitu kan. Mungkin kita bilang Pak RT 01 RW 23 lebih baik cari solusi mungkin ke belakang, karena itu juga aksesnya lebih, kayaknya kalau di sungai itu lebih luas. Saya dulu kalau main sepeda ke belakang, jadi sebenarnya lebih luas lokasinya gitu. Jadi itu aja Pak Lurah, mudah-mudahan seperti harapan Ibu, permasalahan ini clear kayak sekarang, jadi kita juga bisa menyampaikan ke warga kami juga sudah ada titik terangnya. Demikian Pak Lurah. Yang kita sampaikan, kita mengajukan permohonan di TPS ke sana dan disuruh cari yang ada lokasi lahan-lahan pemerintah di wilayah ini. Maka itu yang sedang kita cek lokasinya, kita diminta ambil titik koordinatnya. Berarti Bapak ngarang tadi itu Pak ya? Tapi tadi ngarang tadi Bapak. disetujui Pak. Belum lewat setengah jam loh Pak, saya dokumentasikan. Saya tidak ada menyampaikan sudah disetujui Bapak, tapi dicari lahan pemerintah untuk diajukan titik lokasi ke BP Batam. Kan gitu. Maka itu kita diminta untuk cari lokasi-lokasi lahan pemerintah dan ditunjukkanlah lokasi-lokasi lahan pemerintah. Salah satunya mulai dari Depan Nusa Batam tadi sampai ke Aviary Garden itu lahan pemerintah. Maka itu dalam hal inilah saya minta pandangan dari Bapak Ibu sekalian. Namun karena ini tadi sudah disampaikan masing-masing menolak, ya saya selaku perwakilan masyarakat ya menolak, kan begitu. Tinggal kita minta komitmen dari pihak LH, jangan sampai masalah yang depan berlarut lagi nanti muncul lagi rame-rame masyarakat Nusa Batam dan Parisara mereka sini minta pindahkan kita, sementara lokasi lain memang sudah tak dari Sungai Langkai rata-rata kapling rumah kan gitu.
kecuali mau mobil langsung dari perumahan Langsung buang. langsung ke TPS. Itu solusi bagus. Sebenarnya. Solusi tepat itu. Itu solusi tepat. Tapi sementara armada untuk ngangkat saja, Bapak nyatakan tadi yang seharusnya 6, 2. Kan nggak masuk akal logikanya sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya solusi-solusi yang kita butuh dari Dinas Lingkungan Hidup agar perusahaan-perusahaan masyarakat kita tidak pindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kan gitu. Jadi langsung direct dia Pak dari Iya. perumahan ataupun dibuat bersih saat pembuangannya kan lebih Jadi efektif. kan hal-hal begini yang kita usulkan karena kewenangannya bukan di pihak kelurahan. Kita hanya sebagai fasilitator dari DLH ke masyarakat, kan gitu. Jadi hal ini saya kira cukup clear karena memang titik lokasi yang kita usulkan masyarakat tidak setuju, ya kita tidak ajukan, kan gitu. Tinggal pihak DLH mencari kira-kira lokasi mana lagi yang bisa untuk tempat pembuangan sampah. Karena kalau memang di situ memang tak layak, saya pikir memang nggak layak di situ. Tapi situ lah lokasi masuk ke wilayah kita, kan begitu. Ini yang sama-sama perlu jadi butuh perhatian kita bersama. Jangan sampai masalah satu wilayah pindah ke masalah wilayah yang lain. Mungkin nanti kayak Bapak sampaikan tadi kan, tidak ke Kafling, warga Kafling, ramai-ramai ke sini. Kan jadi menimbulkan masalah lagi kan, jadi masalahnya tak akan ada habis-habisnya. Maka itu sebenarnya titik persoalannya, mohon maaf, ya pengangkutan sampah daerah. Kan itu poinnya di situ sebenarnya. Kalau Kosnya kita udah tahu, kalau itu kosnya udah apa? sebenarnya nggak ada masalah lagi sebenarnya. Kan begitu. Ya saya kira cukup. Makasih. Berarti kesimpulannya, Pak, saya belum. kesimpulannya Pak, apakah memang itu jadi walaupun ditunda atau tidak? Ya makanya saya belum habis ngomong, Pak. Ya. Saya belum habis ngomong. Ya. Terima kasih. Yang jelas karena saya mewakili masyarakat di sini menolak terkait pemindahan TPS selama persoalan TPS yang berada di wilayah kita, terutama pengangkutan daerah ini belum clear. Kalaupun nanti ada wacana-wacana dan mendapat titik-titik lokasi yang lain yang memang layak, kan kenapa tidak, kan gitu. Mungkin begitu, Pak. Oke, Bapak udah menyatakan bahwa menolak. Kapan kami bisa dapat surat pernyataan Bapak? Surat resmi Pak? Kalau surat resmi kita nggak mungkin memberikan karena Enggak, kami mau sebuah kepastian supaya anak-anak kami yang merupakan generasi bangsa nantinya tidak menjadi kacung karena kami akan menghirup sampah. itu udah clear. Enggak. Kita mau minta kepastian Pak. Sehingga ketika Bapak copot dari sini, dari jabatan Bapak, atau Bapak dimutasikan kemanapun, kita punya pertanggungjawaban. Kita kan punya SOP, kita punya standar, kita punya pemerintahan, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, kan begitu. Jalurnya begitu. Jadi kalaupun toh kita buat saya naikkan surat penolakan, kita mau sampaikan kemana surat penolakan tersebut, kan begitu. Enggak menjadi pegangan kami Pak. Kami akan sebentar Pak ya, boleh potong Pak ya. Sini kan warga menunggu Pak. Iya. Kalau cuma ngomong aja, mungkin kami sampaikan ke warga, mungkin mereka nggak percaya. Boleh nggak Bapak kasih tertulis pada saat ini bahwa memang itu tidak akan dibuat tempat TPS. Jadi bisa kami bertanggung jawab kepada warga. Biar aman yang Tadi di bawah. ini Pak, Bapak tadi bilang kan bahwa Bapak menyetujui penolakan tempat sampah tersebut. Iya. Berarti boleh kita kasih Nggak usah. semacam referensi surat lah, surat bahwa saya Kelurahan Sungai Langka di sini juga mendukung daripada permintaan warga menolak lokasi tersebut. Kalau surat dukungan oke. Iya, Kan dukungan. begitu, Pak. ya itu yang saya sampaikan. Ya, tapi kalau menolak itu kita nolaknya kemana, kan gitu. Tapi ke atas usulan masyarakat, kan begitu ya. Bahwa rencana relokasi TPS dari wilayah itu ke wilayah lainnya tidak mendapat persetujuan dari warga. Kan clear, kan? Iya.